Sebenarnya untuk pasien BPJS itu kita tidak pernah membedakan ya. Pasien masuk ke rumah sakit ada dua cara. Saya ingin lengkap untuk dokter-dokter spesialisnya. Saya juga ingin membentuk rumah sakit ini bangunannya modern. Iya, seperti rumah sakit di kota. Juga saya ingin tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun pemirsa, kita berjumpa dalam Rilis Corner. Kali ini tim Rilis Corner berkunjung ke Lampung Selatan. Kami ada di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan, dan sudah bersama saya ada Ibu Direktur, beliau Dr. Reni Indrayani MKM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Diganggu dulu nih Bu waktunya. Jadi tim Rilis sengaja datang ke rumah sakit ini Bu, yang Ibu pimpin, untuk kita pengen tahu bagaimana eksistensi dari rumah sakit ini sejak Ibu memimpin sampai saat ini. Mungkin kalau untuk tahun 2024 yang lalu ya Bu, mungkin ada gebrakan-gebrakan apa Bu yang bisa diceritakan mungkin ke pemirsa? Silakan Bu. Ya, makasih Mbak. Saya dilantik jadi Direktur Rumah Sakit Bob Bazar sejak Mei 2023. Nah, sepanjang perjalanan dari 2023 sampai 2024 ini, yang pertama adalah pada November 2023 Rumah Sakit Bob Bazar sudah terakreditasi secara paripurna. Artinya Rumah Sakit Bob Bazar secara mutu sudah diakui oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi, yaitu LARS. Nah, sepanjang 2024 Rumah Sakit Bob Bazar itu ditunjuk sebagai pengampu layanan KJSU KIA. Apa itu Bu? Yaitu KJSU, pelayanan kanker jantung, stroke, dan uronefrologi. Jadi pelayanan-pelayanan yang sebelumnya tidak ada di Rumah Sakit Bob Bazar diharapkan sepanjang 2024 sampai 2027 itu bisa terakomodir. Jadi 2024 selama saya menjabat, beberapa yang sudah kami bangun yaitu antara lain kita sudah elektronik rekam medis atau EMR. Itu sejak kapan tuh? Sejak Desember 2023. Oh ya, udah lama ya. Ya. Jadi semua berkas rekam medis, baik itu pasien umum atau pasien BPJS, menggunakan rekam medis berbasis elektronik. Nah, terus di 2024 saya juga berinisiasi untuk menghidupkan kembali layanan yang selama ini belum ada. Karena yaitu salah satunya adalah layanan pemeriksaan patologi anatomi, layanan untuk dokter spesialis bedah mulut. Dan itu belum, tadinya memang sangat dibutuhkan di sini Bu ya. Akhirnya dengan adanya itu jadi masyarakat jadi terbantu sekali ya. Ya, betul Mbak. Kalau untuk sarana prasarana Bu, mungkin bisa dijelaskan juga? Nah, sarana prasarana ini kami terus berkembang, kami terus menambah supaya memenuhi kebutuhan masyarakat atas layanan rumah sakit. Antara lain karena kewajiban rumah sakit pemerintah tipe C itu harus memiliki ruang perawatan ICU untuk bayi dan anak. Namanya PICU dan NICU. Kita udah punya. Alhamdulillah sedang dalam proses pembangunan karena menggunakan dana BLUD, Mbak. Apa itu BLUD Bu? Dana BLUD adalah dana yang dikelola oleh rumah sakit sendiri. Jadi bukan bantuan dari APBD, ataupun APBN. Baiklah. Bu, yang paling sering menjadi kontroversi di masyarakat itu adalah pelayanan untuk pasien BPJS. Nah, mungkin bisa diceritain nggak Bu, di Rumah Sakit Bob Bazar ini pelayanannya seperti apa? Jadi meyakinkan masyarakat, walaupun jadi kalau pakai BPJS udah datang aja langsung, nggak usah khawatir dilayaninnya telat atau dengan perlakuan yang berbeda gitu. Gimana Bu? Ya, sebenarnya untuk pasien BPJS itu
kita tidak pernah membedakan ya. Pasien masuk ke rumah sakit ada dua cara. Satu melalui poli rawat jalan, itu dengan memakai rujukan. Rujukannya sekarang secara online, jadi nggak usah repot-repot. Rujukannya sudah langsung ke poli yang bersangkutan dituju. Yang kedua, pasien dalam keadaan gawat darurat, masuk lewat IGD. Nah, itu tidak perlu membawa rujukan, cukup membawa KTP. Oh gitu. Dan nggak usah diurus rujukannya? Nggak usah. Yang penting BPJS-nya aktif. Kadang-kadang datang ke sini BPJS-nya tidak aktif. Nah, itu kita kasih waktu. Kalau nggak aktif gimana, Bu? Biasanya 3 kali 24 jam. Oh, 3 hari. Kalau yang untuk baru buat tuh BPJS-nya, itu sebenarnya nggak bisa langsung dipakai ya, Bu? Nggak bisa langsung digunakan atau gimana? BPJS yang baru dibuat, kalau dia PBI atau yang di pemerintah ya, dibiayai oleh pemerintah, itu langsung aktif. Bisa langsung aktif. Kalau yang mandiri, nunggu 14 hari. Jadi masyarakat juga harus tahu nih, jangan karena udah punya BPJS, belum waktunya aktif tiba-tiba ada musibah terus protes gitu ya. Jadi memang ada waktunya 14 hari itu, Bu. Terus gini, Bu, pernahkah di rumah sakit umum ini juga merujuk pasien ke rumah sakit di Abdul Muluk gitu? Karena hal apa kalaupun ada itu, Bu? Kita bisa merujuk satu karena keterbatasan fasilitas. Misalnya di sini untuk pemeriksaan canggih belum ada. Misalnya apa tuh, Bu? Misalnya pemeriksaan CT scan, MRI itu kan belum ada. Terus yang kedua karena ketersediaan dokter. Di sini belum ada dokter spesialis jantung, spesialis bedah saraf. Nah, kasus-kasus seperti itu kita dirujuk. Itu dengan proses yang nggak sulit tuh sebenarnya kalau udah begitu, Bu, kalau dirujuk itu secepat mungkin gitu ya? Harusnya secepat mungkin. Cuman di rumah sakit penerima kan kita pakai SISRUT namanya, sistem rujukan terintegrasi. Nah, itu yang sering jadi kendala. Sananya belum siap gitu ya? Di sini udah dikirim sampai sana belum siap. Jadi memang harus ada kolaborasi nih antara dua rumah sakit ini. Terus, Bu, untuk poli-polinya, Bu, di sini lengkap, Bu? Lengkap. Kita ada kurang lebih 10 poli spesialis. Dengan dokter spesialis semua tuh ada? Iya, dokter spesialis ada setiap hari sampai hari Sabtu, Senin sampai Sabtu. Sabtu ya? Sabtu juga ya? Ada. Terus gini, Bu, untuk ruang perawatan nih, mungkin ada perbedaan ruangan dengan fasilitas yang berbeda tuh apa aja, Bu, gambarannya? Ya, kalau kita memang ada ruang kelas 3, ruang penyakit menularnya, ruang kelas 2 yang terisi kurang lebih 3 tempat tidur. Kalau kelas 3 anjuran BPJS harusnya 4 ya maksimal. Cuman karena peminatnya rumah sakit ini banyak dan kita belum bisa menambah ruangan, jadi kelas 3 itu sering terisi 6 sampai 7 tempat tidur. Tapi tetap fasilitas sama. Dengan pelayanannya sama juga lah. Kelas 1 tempat tidur, kelas VIP juga 1 tempat tidur. Dan ada ruang anak ya? Ruang anak rawat anak khusus itu ya? Itu kelas 3. Dan ada ruang untuk intensive care unit yaitu ICU, PICU dan NICU. Pastinya Ibu sebagai direktur di rumah sakit ini ingin ya, Bu, ya, fasilitasnya semua terpenuhi, bisa melayani semua kebutuhan masyarakat di sini. Ibu punya mimpi apa nih ke depannya rumah sakit umum ini, Bu? Saya ingin pertama naik kelas, jadi dari tipe C naik ke tipe B. Saya ingin lengkap untuk dokter-dokter spesialisnya. Saya juga ingin membentuk rumah sakit ini bangunannya modern. Iya, seperti rumah sakit di kota. Juga saya ingin tertib. Tertib artinya kalau saatnya bukan kunjungan jam besuk ya, biarkan pasien beristirahat dan dokter memeriksa itu ya. Nah, kalau soal itu tuh terkait dengan kesadaran masyarakat juga tuh. Jangan maksain mau nemenin pasiennya di rumah sakit. Tapi sejauh ini, Bu, yang menurut Ibu apakah itu sudah berjalan sebenarnya menuju ke situ juga, Bu? Alhamdulillah sih. Kan waktu setelah COVID ya 2021-2022 tuh tidak ada jam besuk, itu kacau balau. Saya ke belakang bancakan semua, nggak kenal waktu. Dokter mau periksa susah. Nah, saya 2023 saya duduk, saya minta kan diperbantukan Satpol PP, berlakukan jam besuk. Jam besuk jam sekian, sore jam sekian. Di luar jam besuk yang nunggu hanya 1. Dan harus keliling Satpol PP. Saya suka lihat CCTV kalau malam iseng. Wah,
kok rame di ruang belakang. Saya bilang Satpol PP, tolong sih dikeluarin, anak-anak kan nggak boleh masuk. Iya. Bikin berisik juga. Resiko terkena infeksi. Iya. Dan sekarang akhirnya itu jadi berjalan terus tuh setelah sejak COVID. Alhamdulillah sih sekarang sudah mulai tertib. Ya cuman kadang-kadang ada juga sih hari-hari tertentu, terutama malam minggu. Oh iya. Selama tidak terlalu mengganggu pasien yang lain lah gitu ya. Iya. Ini kita ada berapa lantai ya, Bu? Ini untuk ruang perawatan masih 1 lantai. Di lantai bawah semua? Oke, semua. Jadi atasnya buat kantornya. Ya, saya punya cita-cita nanti yang ruang perawatannya itu bertingkat tuh. Amin. Mudah-mudahan ya Bu ya. Baiklah Ibu, jadi dengan adanya obrolan ini jadi kita bisa tahu nih bagaimana eksistensi, fasilitas, sarana prasarana yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda, termasuk cita-cita dan mimpi seorang ibu ya, ibu direkturnya ke depan supaya bisa lebih maksimal dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Ibu terima kasih ya waktunya. Sukses selalu, sehat selalu, mudah-mudahan kalau rumah sakitnya ramai berarti masyarakatnya banyak yang sakit ya, kita juga nggak berharap begitu kan. Setidaknya masyarakat itu tahu kalau misalnya sakit nggak usah jauh-jauh ke kota ya, sakit apapun bisa cukup dilayani di rumah sakit umum yang ada di daerahnya sendiri. Terima kasih sekali lagi Bu sama-sama untuk waktunya. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bob Bazar Kalianda Lampung Selatan, Dr. Reni Indrayani MKM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.